dimanapun Anda berada, kembali hadir saya Sito dan saya Verwa. ya pastinya di program BBR Bincang-Bincang Rapemda. Iya, edisi hari Selasa ya 13 Oktober 2020 kembali duo racun ya. Duo racun. Ada saya Joko Viro yang hari ini kita akan berbincang-bincang. Ya, ini salah satu seseorang yang lagi ngehitnya di Bandar Jaya nah, gitu siapakah kan ya. itu? Dari beberapa hari yang lalu kita selalu promosi bahasanya hari ini gitu kan kedatangan tamu spesial. Betul sekali. Sebenarnya sih nggak jauh ya. Enggak, sebenarnya di Bandar Jaya. Kok sulit banget untuk undang beliau nih ya. Karena padatnya jatuh. Nah, itu dia ya. Melebihi pejabat gitu ya. Nah, itu dia ya. Melebihi kita sebagai MC host ya. Tapi yang pasti buat para pendengar nanti dengarkan karena banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dengan si sosok si cantik ini gitu kan ya. Sekali. Dan seperti apa dan siapa dan bagaimana kita akan dengarkan setelah yang satu ini. Dan saya Vero. Dan saya stop tugas ucap selamat siang dan salam jumpa. Dan seperti janji kita bahwa kita hari ini spesial banget kedatangan narasumber yang super spesial ya. Betul sekali, kita di sini sudah 2 tahun gitu ya. Ngundang beliau tuh baru tahun 2020 akhirnya terlaksana ya, bukan lagi. Ya, karena memang agenda beliau ini susah, jadwalnya padat ya. Dan baru hari ini beliau memberikan itu cuma 2 jam free-nya loh. Nah, 2 jam. Nanti setelah zuhur udah ada job lagi, udah ada janjian kan. Waduh. Ya. Kira-kira tamu kita hari ini siapa sih, Viro? Nah, tamu kita hari ini adalah seorang pengusaha muda, entrepreneur, MUA dan juga desainer. Banyak ya? Banyak. Ini aja cuma ambil sebagian ini. Kita belum mengekspos semuanya ya. Karena kita masih ada waktu lagi, nanti kita mengekspos satu lagi gitu ya. Betul. Dan beliau ini adalah founder dari Restia Wedding Planner dan beberapa jenis usaha lainnya. Dan kita kayaknya langsung dengar aja deh kasih tau ya suaranya. Gimana nih? Kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waduh. Iya. Kita manggilnya bingung nih ya. Dipanggil Ibu kayaknya masih muda banget ya. Panggilnya Kak nih kayaknya ya. Kak ya. Oke deh. Oke, kalau udah tahu dengan kakak siapa yang hari ini sudah hadir di 92,8? Oh iya, ini Kak Restia Ayu. Kak Restia Ayu. Berarti kita menyapanya dengan Kak Restia ya. Oke, Kak Restia apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik banget ya. Alhamdulillah baik ya. Akhirnya ya, gimana sih perasaan bisa diundang kita? Nanti kita dong. Gimana perasaan ada teman kita gitu? Kita kedatangan pengusaha muda yang terhits di Bandar. Bukan di Lampung doang ya. Di Lampung ya, karena orang di luar sana berpikiran bahwasanya Kak Tias ini aslinya dari Bandar Lampung gitu ya. Nah, ini yang kita pertanyakan adalah gini Kak Tias. Sebenarnya Kak Tias ini asli Bandar Jaya tinggalnya atau memang dari Bandar Lampung terus mencoba membuka usaha di wilayah Lampung Tengah gitu? Nah, buat diceritain ini. Oke, perkenalan dulu ya kan. Dulu nama saya Restia Ayu. Saya tuh berasal dari Bandar Jaya. Sebenarnya nama lengkap saya bukan Restia Ayu, itu nama beken istilahnya kan. Itu nama gabungan antara saya dan suami sebenarnya. Nama usaha. Aduh, kalau udah jemput suami yang dengar patah hati langsung. Mohon maaf ini udah sold out ya. Anak dua. Kak Tias udah buka duluan sih ya. Oke, jadi ini gabungan dari nama suami dan nama Kak Restia ya. Jadi Resdiadi dan Tias. Nama asli saya adalah Tias Ayu Upakartini. Jadi itu nama aslinya. Nama aslinya. Oke. Jadi Restia tersebut tuh gabungan antara Kak Tias dengan sang suami ya. Akhirnya terbentuklah Restia yang hits banget. Yang lagi ngehits, bukan lagi ngehits, emang udah berapa tahun yang lalu ini ngehits banget gitu kan ya, dan sekarang makin ngehits ya. Oke, berarti memang Kak Tias ini emang asli Bandar Jaya berarti ya? Iya, aku lahir di Bandar Jaya tahun 92 ya. Ya Allah. Kita merasa tua banget. Kita kan baru lahir 2000. Oh iya juga. Tahun 92. Emang asli dari Bandar Jaya. Iya. Tapi memang usahanya meliputi Bandar Lampung, Metro, Bandar Jaya. Apalagi kalau usaha keluarga ya itu udah sampai Jambi, Palembang. Wah, ini berarti sudah sampai tembus pasaran luar Lampung dong luar ya. Kota ya. Luar kota. Ya, luar kota antar provinsi ya. Oke, Kak Tias kan ini berpikiran gini Kak Restia. Mungkin usaha dari orang tua nih. Tiba-tiba muncul Kak Restia dengan usaha seperti ini. Ada nggak sih ngomong gini, ada orang ngomong ya enak dong Kak Restia soalnya bapaknya udah gini gitu. Beban nggak gitu? Beban. Jadi memang
Alhamdulillah sekarang kan memang nama besar ayah saya Aglompong itu sudah terkenal di mana-mana. Jadi sebenarnya saya tuh merasa berat banget karena apapun yang kita lakukan itu bakalannya kebawa nama besar ayah kita. Tapi saya nggak memungkiri bahwa andil ayah saya itu besar dalam hidup saya, terutama dia mengajarkan saya bisnis dari kecil. Yang orang tidak tahu adalah ayah saya itu tuh nggak langsung kaya. Jadi ayah saya tuh mulai benar-benar dari nol. Dulu saya zaman kecil masih pakai sepeda ontel berlima, kan? Lewat Taman Cherry itu dulu tanah kosong ya, singkong lagi ya. Dan bapak saya bilang gini, kapan bapak itu punya tanah seluas ini? Itu berarti udah ada bayangan pada saat itu. Tapi pada saat itu belum punya, masih pakai sepeda ontel, belum punya motor juga. Aduh merinding gue sumpah. Iya benar. Dan ayah saya itu sebenarnya anak tukang pecel, tukang pecel yang punya anak 5 dan dia hidupin semua dan sukses alhamdulillah ya. Dulu waktu SD ayah saya itu tuh pernah karena saking nggak punyanya baju dia tuh dari kelas 4 SD dipakai sampai kelas 6 udah lusuh sampai dipakai cemiti segala macam kan. Kalau sendiri kan dari 4 SD loh, jadi pasti cingkrang kan ya, kakinya lebih tinggi gitu. Sepatu tuh padahal jalan kaki 7 kilo dari rumahnya, itu sepatu nggak pernah dipakai sama dia. Dipakainya ketika sudah sampai sekolah karena biar nggak jebol, biar awet. Iya. Jadi perjuangan ayah saya itu tuh benar-benar dari nol, dimana ayah saya itu dulu jualan baksonya tuh di Raja Basa. Orang-orang Raja Basa kenal ayah saya karena dulu di terminal Raja Basa papa saya jual bakso gelompong yang pertama dan ibu saya jualnya nasi uduk. Jadi benar-benar dari nol. Jadi kalau orang bilang Katis tuh dari kecil sudah kaya, itu bohong sekali. Karena dari zaman kecil itu saya udah pernah ngerasain ngumpulin kaleng bekas susu. Ya Allah, ini seriusan. Serius. Jadi gini ya, kita beranggapan ya emosi sih. Enak Arestia mah orang tuanya kaya, jadi mau buka usaha apapun gampang lah, tinggal meminta. Itu pasti kalimat yang terlontarkan dari mulut kita ya, netizen lah ya istilahnya. Tapi ternyata itu beneran pernah ngumpulin kaleng bekas. Itu benar, itu dari ibu saya sendiri. Jadi kita waktu kecil sama ibuku tuh disuruh ngumpulin kaleng-kaleng bekas susu itu kan, terus dijual lagi nanti untuk beli susu. Jadi memang perjuangannya nggak nyangka, serius aku nggak nyangka. Iya, dan motor pertama kita tuh motor bekas kecelakaan tuh sekarang masih ada, Honda Black apa ya, yang hitam itu motor bekas kecelakaannya punya bos daging di Lampung Tengah. Motor pertama ayah saya itu motor Honda Black bekas kecelakaan. Motor keluarga pertama saya. Jadi ayah saya mulai ngerintis jadi sukses itu tahun 98 ketika banyak waktu kebakaran, terus krisis ya pada saat itu ya. Besar-besaran itu banyak pengusaha bakso yang kolaps, ya kan, banyak kolaps dan banyak dari mereka nggak survive. Disitulah ayah saya ternyata punya tabungan, emas ayah ibu saya dijualin, tabungan di bawah. Aku masih inget banget, bapak saya angkat kasur itu, ternyata di bawahnya tuh banyak uang receh dong, koin-koin itu banyak banget dikumpulin. Akhirnya jadilah toko satu dari emas. Dan dulu kan murah banget, kalau 3 juta ya kan, jadilah toko satu, toko bakso. Jadi semua sayangnya papa saya tuh saat itu kolaps, bapak saya berdiri sendiri. Nah disitulah poin pertamanya ayah saya bisa sukses. Dan papa saya beli mobil pertama itu ketika saya SMP, bukan rumah makan di Metro, sampai sekarang masih ada. Itulah ayah saya punya mobil untuk pertama kali itu Innova warna merah, masih ingat banget aku. Dan itu jatuh bangunnya banyak loh, bangkrut ketika SMP kelas 3, tapi nggak ada yang tahu kan. Ada orang taunya baik-baik aja. Karena keluarga saya memang tipenya tidak mengumbar apapun yang terjadi di keluarga, cukup keluarga aja yang tahu. Sebisa kita survive gitu kan. Kita mau makan nasi, mau makan apa, yang penting mau makan singkong pun yang penting kita cukup yang tahu. Yang penting kita bisa survive gitu kan. Jadi naik turunnya usaha itu banyak banget, dan alhamdulillah bisa survive, akhirnya bisa punya taman, punya itu karena jatuh bangunnya tuh nggak sedikit gitu, berkali-kali ya. Dan kalau memang mau jadi pengusaha itu harus tahan banting, tahan hati, baja hatinya, karena nanti bakalan di perjalanan tuh dihianatin teman itu pasti ya. Senggolan itu biasa, bahkan saudara sendiri bakal senggol pasti. Jadi kalau mau jadi pengusaha tahan bisa, mungkin hati kamu udah siap belum gitu.
kalau kamu belum siap, mending kamu jadi pegawai. Karena jadi pengusaha itu nggak cuma enaknya doang, hati kamu harus siap. Berarti harus memiliki hati yang baja dong ya. Aku nggak bisa, Mbak, aku rapuh soalnya. Berarti Anda belum siap dong ya untuk membuka usaha sendiri ya. Oke. Jadi memang berkali-kali pada saat terjadinya kolaps tersebut kan otomatis Kak Resta pada itu masih usia belasan tahun sekolah ya. Melihat usaha orang tua pada saat itu kolaps, gimana sih perasaan Kak Tia sendiri gitu? Hancur ya, karena ketika itu waktu kolaps itu bener-bener sampai nggak punya apa-apa loh. Mobil Innova kejual. Terus cuma sisa mobil pickup satu. Dan aku yang biasa ke sekolah pakai mobil Innova dong ya, dianterin pakai pickup. Sempat down nggak sih rasanya? Sempat mau lah ya. Sempat ya. Teman-teman aku, sahabat aku punya sahabat 9 waktu SMP itu mendukung banget ya. Nah, tadi kadang nggak usah dipikirin, ngapain lah ya, bentar ada kita. Oke, jadi saat itu aku yang penting fokus ke sekolah gitu kan. Makanya aku akhirnya fokusnya ke prestasi di sekolah aja. Karena aku ngerasa, aku udah bilang sama ayahku bilang gini waktu pas aku bilang, ini nasib kita gimana Pak ke depannya gitu. Aku tuh manggilnya Bapak. Ini nasib kita gimana ya Pak ke depannya, Pak ke depannya. Terus kata Bapak bilang gini, kamu tuh yang penting sekolah aja, nggak usah mikirin ini urusan Bapak. Bapak nggak mungkin nganterin kamu sampai jalan ya. Sedih nggak sih? Aduh, sedih banget. The best father ya. Papa saya benar-benar orangnya kuat sekali. Pokoknya anaknya yang penting sekolah aja, fokus sekolah fokus gitu ya. Sekolah, kamu nggak usah mikirin ini bapak bakal survive untuk anak-anak bapak. Tapi memang dari kecil saya diajarin kerja keras. Jadi kalau Sabtu Minggu anak-anak main, saya ke pasar. Bantuin. Jadi semua pasti guru-guru tahu, teman-teman SD SMP pasti tahu. Aku sering banget di pasar bantuin nimbang bakso, nimbang mie. Berarti bukan Restia tuh bukan yang di pulang sekolah leha-leha nyantai gitu enggak? Aku pulang sekolah memang udah sore banget. Jadi memang kalau pulang sekolah langsung istirahat ya. Dan sekarang aku pulang jam 6 sore. Selalu dari SMP sampai SMA aku selalu pulang nyampe rumah jam 6 sore. Karena aku masuk spesial kelas terus kan. Jadi aku pulangnya jam 4, nyampe rumah jam ekskul jam 5, sampai rumah jam 6. Pasti gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu itu kalau kan pulangnya agak sorean, itu aku dibantu pasar. Kalau hari Minggu full dari pagi, dari jam 5 pagi aku bantu pasar, dan itu saksi matanya itu banyak. Orang-orang pasar tuh makanya kenal aku semua. Karena memang rajin ngebantuin ya dari sekolah gitu ya. Biasanya kalau anak sekolah hari Minggu kita gunakan untuk jalan-jalan. Tapi pada saat itu Kak Resta malah menggunakan untuk bantuin orang tua ya. Ada waktu main nanti sorenya tetap ya. Oke. Baik mendengar ya, ini masih awal. Masih pemanasan ya. Tentang perjalanan keluarga pasti ya. Nah setelah kita tahu nih kira-kira nih Kak Resta ini dulu SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana. Itu dia. Nah kira-kira apakah masih di Bandar Jaya atau memang di luar Lampung gitu kan? Pendidikan untuk SD, SMP, SMA hingga kuliah pada saat itu masih di Bandar Jaya Lampung Tengah atau memang di luar Lampung pada saat itu? Kalau aku SD di Bandar Jaya kok, di SD Anur. Di SD Anur. SD Anur Bandar Jaya. Terus aku lanjut SMP-nya SBT Busan Ulum. Soalnya papa saya pengennya aku belajar agama. Jadi aku nggak ke negeri waktu itu, SBT Busan Ulum. Dan di sana juga aku ketua OSIS, ketua drum band, ketua pramuka di SBT Busan Ulum itu. Aku memang dari SD itu ranking terus. Kalau SD sih memang aku ranking 1-2 ya. Selalu aku masih banget rivalnya sama Rista dia. Bersaing lah ya bersaing. Kalau dia ranking 1 aku ranking 2. Kalau dia ranking 2 aku ranking 1. Jadi gitu aja terus sama Rista itu. Dan habis itu aku ikut lomba-lomba kayak lomba gerak jalan, terus lomba bahasa Inggris itu dari SD memang. Terus lanjut SMP aku lomba-lomba pidato bahasa Inggris. Kalau drum band itu waktu itu juara 3 seprovinsi. Aku gitar patinya, jadi aku di depan itu. Di depan ya. 2 tahun berturut-turut aku di depan. Jadi ini bisa ditarik kesimpulan kalau Kak Resta itu sangat berprestasi loh Kak Sito. Betul ya, karena dari TK SD pun beliau sudah juara kelas ya. Kelas terus. Lu pilih kan waktu jadi pemandunya drum band depan kan? Iya, yang biasa lempar-lempar itu. Saya pingin waktu itu. Cuma kita masuk ya. Sayang sekali ya. Oke. Jadi memang dari SD memang Kak Tias ini memang berprestasi banget ya.
Padahal kan pada saat itu masalah keluarga tetap dong ya, waktu lagi ada turun naiknya usaha apa-apa, tapi tetap untuk prestasi tetap dipegang ya sama Kak Resti ya. Kalau aku memang selalu ingat kata ibuku, masa depan itu kita kamu yang tentukan sendiri, bukan ibu, bukan bapak. Kamu mau terkenal jadi orang baik atau kamu terkenal jadi jahat, itu kamu yang milih, bukan ibu, bukan bapak. Kamu mau pintar buat kamu sendiri, bukan ibu, bukan bapak. Jadi bapak ibu nggak ngurus kamu mau jadi apa, yang penting itu pilihan hidup kamu harus bertanggung jawab. Itu kata ibu saya. Betul. Waktu saya istilahnya sempat nakal kan. Kalau kamu mau nakal silahkan gitu kan. Tapi ibu bapak tidak bertanggung jawab atas masa depan kamu, itu urusan kamu. Bapak ibu cuma bisa menghidupi kamu. Jadi disitulah aku langsung kayak langsung baru nakal sekali udah digituin, terus aku ya juga gitu kan. Lalu dilanjutkan dengan kuliah. Akhirnya memutuskan untuk mengambil kuliah di mana pada saat itu apa? Aku kuliah di UGM. SMA-nya belum loh. Oh ya, SMA mana SMA-nya? Dia masa nggak mau? Iya, benar SMA ya. Dia loncat ya? Loncat ya. Nah, SMA. kita berpikir gini, kita tahu ya, Kak Resti pasti SMA di SMA Negeri 1 Terbesar Besar. Nah, itu ternyata, banyak banget yang kayak mikir kayak bener gitu. Bener nggak sih itu kalau bahasanya Kak Resti? Karena kita gini berpikir, iyalah wajar dong. Wajar dong, gitu kan. Kita nggak pernah nanya, cuma pikir ya pasti dong, Semansa dong. Mungkin dong SMA lain, nah gitu. Iya, orang pasti ngira Kak Resti tuh alumni Semansa Gibes, semua orang sih bilang gitu. Padahal aku tuh nggak sekolah di sana. Nggak sekolah di sana aslinya ya. Aslinya ya. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Jadi memang tidak mendaftar di SMA Negeri Terbanggi Besar. Alasannya pada saat itu? Alasannya saat itu karena temanku SD, TK, SMP semuanya di situ di SMA Gibes. Jadi makanya orang-orang ngiranya aku anak Semansa Gibes. Karena kalau aku main ke Semansa Gibes, semua orang bilang, "Oi, apa?" Oh, karena emang banyak temennya ya. Aku basket sering main ke situ, lomba-lomba sering, jadi panggil opa sini po gitu. Jadi kayaknya tuh aku anak situ, kalau di kantinnya juga, lapangan basketnya. Padahal aku nggak anak sekolah situ gitu. Selama ini image-nya Semansa Gibes. Jadi image-nya Semansa Gibes gitu kan. Semansa. Nah, kalau di Semansa sendiri itu ngekos atau PP pada saat itu? PP, aku antar jemput ya? Antar jemput, kecuali kelas 3 aku ngekos tapi di tempat guruku sendiri. Jadi Bu S tuh, dan anaknya tuh satu kelasku. Jadi memang gurunya itu baik banget. Aku sekolah di rumahnya situ, diajarin sekalian les lah ya. Jadi setelah nyampe rumah masih belajar. Udah pinter sama pinter ya kita. Oke, setelah SMA akhirnya lulus dong ya, dengan nilai memuaskan pastinya pada saat itu. Alhamdulillah. Karena mungkin kebantu di waktu SMA itu aku ikut organisasi juga. Waktu ketua OSIS, ketua Dramen aku masih gitu kan, ikut organisasi. Aku ikut semuanya, dari debat bahasa Inggris pun aku kan OSN nomor 8 di provinsi, terus juara 3 seprovinsi. Wow. Dilanjut ke kuliahnya di UGM Jogja ya. Jogja. Memang niatnya dari awal ibu kan nyuruhnya kedokteran. Kan kebetulan aku dapet undangan jalur prestasi undangan. Ya udah, kalau prestasi undangan aku manut daftar di kedokteran di UGM, tapi aku daftarnya, jadi aku tahu kayaknya gak keterima deh. Jadi aku aku bilang ya udah, yang undangan nurutin ibu, aku masuk kedokteran. Dan itu nggak lulus ya. Nah aku bilang nanti yang senam PTN pokoknya terserah aku mau masuk di mana. So aku bilang ya udah, akhirnya aku masuk pariwisata UGM, keterima dong. Dan aku nggak ngambil IPC, padahal aku lagi IPA ya. Biasanya kalau ngambil jurusan IPS itu kan ambil IPS, aku nggak. Aku ambil IPC ya turunnya, aku ambil langsung IPS. Jadi ujiannya langsung IPS. Langsung ya. Kenapa kamu memilih pariwisata daripada harus kedokteran? Aku nggak suka darah. Berarti kalau ada darah pusing ya? Pusing ya? Nggak suka. Aku nggak bisa ngeliat jarum suntik aja, aku takut. Jadi kalau suntik aku gini. Jadi aku nggak ngeliat jarumnya. Tapi ketika jarumnya dilihat aku merasa sakit. Padahal sebenarnya nggak kerasa kan? Nggak kerasa ya. Jadi nggak ngeliat jarumnya. Aku nggak bisa ngeliat orang mau dibedah-bedah, nggak sampai hati. Nggak tega ya. Jadi dan basically apa nih yang membuat
ngambil pariwisata? Karena aku suka jalan-jalan. Itu ya, Iya, traveling suka ya. Makanya dari SMA aku jalan, dari kuliah aku jalan terus. Tapi memang nilai aku nggak pernah di bawah 3,5 IP-nya. Aku udah janji gitu. Aku main tapi nilaiku nggak IP harus tetap ya. Sama kayak waktu zaman sekolah kan aku mau nakal nggak apa-apa, yang penting sekolah aku ranking gitu aja kan. Yang penting semua prestasi oke gitu kan. Jadi guru pun mau marah gitu nggak bisa. Nggak bisa karena emang udah ada prestasi ya. Seimbang nih ya. Seimbang banget antara nakal, bandelnya sama prestasinya. Ya. Tapi di garis bawah ya, nakal-nakalnya aku tuh enggak ya nakal kayak gimana. Pokoknya cuma biasa sewajarnya. Ya, sewajarnya kayak berisik di kelas, ngobrol gitu ya. Terus tetap gibah ya. Mainan Friendster, Facebook. Facebook belum ada. Belum ada Friendster. Ganti background aja kan. Iya, benar. Ada yang gambar bunga-bunga, ada yang besok ganti lagi lah. Kita Friendster kita malu sama mereka loh. Mereka nggak ngerti. Tapi seru kan ya? Iya, seru. Betul, itu yang pertama kali kita bisa kenal orang luar Lampung pada saat itu kan ya. Chat-chatan itu dia. Itu dulu pakai chat yang gambarnya bulat itu loh. Tapi chatnya itu kan bisa kebaca sama semua orang kan? Iya. Nggak bisa pribadi pada saat itu. Jadi memang seru banget ya, seru. Oke, dan ini kuliah di UGM jurusan pariwisata. Nah, ini ada bocoran nih. Kayaknya sempat ada kayak pertukaran pelajar atau apa ya di Rusia ya kalau nggak salah. Oh, sebenarnya S-nya itu di Thailand. Oh, di Thailand. Jadi waktu semester 4 atau 5 ya, lupa aku sebentar itu. Terus guruku tuh karena aku anak internasional, jadi aku memang SNMPTN keterima jadi aku punya 2 kartu mahasiswa. Wow. Jadi aku keterima di di kelas biasa, kelas reguler istilahnya, sama aku terima di IUP. Nah, dua-duanya ini aku daftar ulang. Daftar ulang ini pertama cuma di reguler, terus aku pindahin uangnya ke IUP. Cuma nambah ini kan, kalau IUP kan agak mahal. Jadi aku terima dua-duanya, tapi aku lebih milih ke IUP. Kenapa? Karena di IUP itu aku udah tahu kenapa milih IUP. Aku pengennya keluar negeri nih, kayak mana biar bisa dibolehin sama orang tua ya keluar negeri. Makanya aku masuk IUP. Seminarnya kan ke Malaysia ya. Terus exchange studinya ke Thailand. Ya, jadi aku memang sengaja banget biar bisa jalan-jalan ya. Dan memang di IUP itu nggak cuma bedanya itu kenapa di IUP itu kelasnya diajar pakai bahasa Inggris, tugasnya pakai bahasa Inggris, bahkan skripsinya pun pakai bahasa Inggris. Proposal segala macam semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kita sudah biasa gitu. Jadi enak kalau kemana-mana pun kita udah biasa ya. Biasa, dan kita jadi kalau writing in English itu easy lah ya. Udah gitu. gampang Jadi ya. gampang banget. Jadi makanya aku mau S2 langsung ke luar negeri karena kita udah biasa di S1-nya writing in English. Jadi kita pengennya S2-nya kan aku pengennya ke Queensland. Tapi ternyata nggak boleh. Balik lagi kan kodratnya adalah wanita. Oke deh. Exchange student di Thailand tuh seru loh sebenarnya. Karena saya pakai seragam. Jadi kita nggak perlu dandan loh. Oke. Itu umur berapa sih? Pada saat itu 21 tahun sudah ke Thailand 21 mereka dapat tukeran pelajar loh. Kita tidak di KW ya. Kita juga keluar negeri loh. Tapi ini prestasi luar biasa didapatkan oleh Kak Restia ya pada saat itu. Kalau internship ke Rusia ini setelah dari Thailand. Oh, setelah dari Thailand. Jadi aku memang seminar dulu ke Malaysia waktu awal kuliah gitu kan, seminar di Malaysia itu buat anak-anak S2 sebenarnya. Cuma dosenku kekeh, yaudah maju aja gitu kan. Ya udah aku maju aja. Kata dia udah dapat duit lagi, dapat sangu. Ya udah maju ya. Di sana gap. Oke. Yang lain S2 S3, gua S1 sendiri dong berarti. Yang lain ngomong cacit ya udahlah. Ikut aja. Enggak, yang lainnya maju, gua ini aja tim hore. Semangat. Tapi sertifikatnya sama. Sebenarnya aku disuruh buat kan. Aku malah Pak, aku ini aja ya, nemenin aja gitu. Kan dapat ilmunya juga. Jadi aku nanti yang nyatet aja deh gitu. Yang lainnya pada presentasi. Waktu itu aku memang nggak pengen gitu. Presentasi karena aku merasa masih S1, ilmu gue apa gitu kan. Jadi daripada presentasi ngangong, mendingan aku ini aja lah cari ilmunya. Jadi aku ikut seminar-seminarnya gitu kan. Tapi kan bersambungnya itu yang gue ikut.
dari Thailand itu aku habis dari Malaysia itu langsung ke Thailand. Di Thailand tuh asik banget di sana tuh. Muridnya karena aku masuk internasional, muridnya juga internasional, nggak cuma orang Thailand aja. Ada Amerika, Taiwan, Jepang gitu kan. Jadi kita kenalan. Ada orang Indonesia juga rata-rata dari London School. London School ya. Pokoknya dari Jakarta ada 20 orang malah dari Jakarta. Sampai sekarang masih kontak kan kita. Jadi ketemu di sana tuh enaknya guru-gurunya masih muda semua dong. Waduh, Santap banget. Ditraktir dong kita makan. Seru banget ya. Namanya aku masih banget gurunya tuh Kritaon, cewek ya. Itu seru banget. Terus kita ditraktir makan, diajak ngobrol, OSISnya sana itu OSIS kayak BEM ya, tuh ngajak kita jalan. Jadi waktu pas pertama kita sana kan kita nggak tahu ya belinya di mana, diajak dong ditemenin beli ininya perlengkapan sekolah segala macam itu ditemenin. Jadi kayak ospeknya kayak gitu, nggak kayak Indonesia gitu. Berarti ini bisa ditarik kesimpulan kalau berprestasi itu enak, menyenangkan nggak sih? Menyenangkan ya. Ini juga motivasi nih kasih tau buat yang lagi dengerin. Jadi berprestasi itu menyenangkan loh, banyak banget. Bener. Diajak jalan-jalan gratis juga kan di sana. Diajak gratis naik bus, diajak jalan-jalan gratis bareng sama anak-anak yang lainnya, anak-anak yang SD di sana. Diajak satu mobil, kita naik bus ke waktu itu kita ke Pattaya, terus kita ke Silver Lake, kita jalan-jalan, pokoknya kita seru banget jalan-jalan. Jadi itu belajar rasa traveling kan? Dan aku bener-bener karena nyaman ya di sana, dapat nilai A untuk semua. Wow. Semua mata kuliah gila sih ya, gila ya. Gue jiper sendiri nih kalau nggak mau wawancarain narasumber kayak gini nih. Nah ya, kayaknya lebih cerdas dari penyiarnya gitu ya. Bener ya. Oke deh ya. Tadi perkenalan dari masa anak-anak sampai ke bangku kuliah pastinya ya. Nah, sesaat lagi kita akan membahas sesuai dengan tema kita di siang hari ini adalah rahasia sukses memulai usaha. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu tips sukses memulai usaha ya. Dan menurut Kak Tia sendiri ini ya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang baru akan memulai usaha ini apa nih? Analisa. Ya, jadi kalau mau usaha itu kita harus menganalisa bentuk usaha kita. Jadi SPOT. Jadi kita analisa SWOT apa yang mau kita kerjakan ini, jenisnya apa barang dagangannya, terus laku apa enggaknya, pangsa pasarnya siapa. Kadang orang jualan aja sih. Betul. Tidak menentukan pangsa pasar saya ini siapa ya. Tidak menentukan jenis barang saya ini yang di standar mana ya. Untuk kalangan bawah atau kalangan atas atau menengah, ya itu yang kita harus pilih dulu. Karena kalau kita sudah memilih SWOT itu jelas itu SWOT itu kan, itu strength kita, opportunity-nya, weakness-nya kita apa, threat-nya itu apa. Jadi kita tahu ancaman-ancaman ke depan itu apa di usaha kita. Di situ kita punya langkah. Kalau kita udah menganalisa usaha kita, saya mau usaha baju nih. Nah, usaha kita saingan gue siapa nih? Kalau fashion, kalau aku memang nggak fashion. Kalau aku wedding. Kalau wedding di Lampung ini paling terkenal Mulia Desain ya. Jadi memang tidak aku pungkiri, aku pasti melihat Mulia Desain. Aku kenal orangnya, kenal deket juga sama Mbak Luki sama Mas Yudi. Aku belajar banyak dari mereka juga. Jadi ketika saya ketemu mereka pun, pasti saya belajar banyak gitu. Karena memang mereka menurut aku paling besar di Lampung ya, dengan dekorasi yang luar biasa bagus kan. Jadi aku belajar dari situ bagaimana caranya bisa sampai ke posisi mereka, bagaimana cara mereka awalnya. Itu aku pelajarin setiap ketemu, pasti tak pelajarin. Jadi ketika kita bertemu orang hebat, jangan cuma ngobrol biasa, ngobrol kosong misalnya ya. Kalau bisa tuh sekalian curi ilmunya gitu. Gimana sih kamu bisa kayak gitu? Gimana sih ini? Pasti dia tuh dengan secara nggak sengaja pun pasti bilang tipsnya dia, kiatnya dia. Pasti bilang, apalagi kalau orangnya memang suka ngomong kayak aku, pasti aku bakal keluar semua. Bakal keluar sendiri ya. Cuma cukup satu kata pancingan udah keluar semua ya. Semua ya. Tapi itu bagus ya, setidaknya kan berbagi ilmu ya. Memang. Ya memang jeleknya pengusaha muda itu mereka ketika sudah punya uang terus mereka lupa investasi gitu. Mereka punya uang terus mereka lupa nyisihin untuk upgrade. Jadi nih aku jual bakso, aku dapat untungan 5.000 dari bakso, tapi nggak aku sisihin lagi nih untuk biaya aku mau buat gerobak lagi nih. Ternyata kan setiap satu porsi aku hilangnya lah 1.000 buat
apa biaya aku ke depannya gimana gitu loh. Mau buat apa nih, sama kayak aku wedding, kok apa bisa punya rumah sih, kok bisa punya ruko, bisa mobil. Itu karena jujur ya, aku tuh nggak beli sepatu, nggak beli tas selama 3 tahun. Kalau beli baju oke, aku masih pakai beli baju. Jadi karena aku suka foto kan. Jadi istilahnya nih ya berpuasa banget ya untuk nahan itu semua gitu kan. Aku punya, bahkan aku tuh ngisi rumah udah ada lemari-lemarinya, udah lemari kacanya, lampu hiasnya segala macam, tapi isinya nggak ada dong. Jadi belum ini penting banget berarti ya. Penting banget sih nggak Kak Tias, kalau Kak Restia ya, kalau misalnya sebagai pengusaha untuk tidak mementingkan gengsi tapi lebih mementingkan investasi.